Buka kedua tangan saudara. Berikan penyembahan saudara yang terbaik. Kita sembah Dia, kami muliakan nama-Mu. Segala Engkau satu-satunya penolong kami. Segala terpujilah nama-Mu Tuhan. Terpujilah nama-Mu. Segala Kau tetap beracara Roh Kudus. Buka mata hati umat-Mu Tuhan, sehingga kami bisa melihat kemuliaan-Mu di tengah-tengah kebenaran firman-Mu. Sehingga kami pulang berbeda dengan datangnya. Yang sakit Kau sembuhkan. Amen. Yang kekurangan Kau berkati. Amen. Yang mengalami masalah Kau memberikan kemenangan Tuhan. Amen. Revival akan terjadi saat sore hari ini. Blokir dan kuasa-Mu, sucikan pendengaran, pikiran dan hati kami. Berikan pewahyuan urapan-Mu yang baru. Jadikan nama firman saluran berkat Tuhan. Di dalam nama Yesus. Siapa yang percaya kita sudah diberkati Tuhan. Sama-sama dengan saya katakan amin. Silakan sudah duduk kembali. Shalom. Satu kehormatan yang diberikan kepada saya mulai tadi pagi oleh Bapak dan Ibu Gembala, diaken, diakonis. Sehingga saat sore hari ini saya ada di tengah-tengah ada sekalian, ini kasih karunia yang Tuhan berikan. Siapa yang setuju katakan amin. Coba saya akan berbicara tentang keintiman dengan Tuhan mendatangkan mujizat. Siapa yang ingin Bapak Ibu sekalian 2010 ini melihat mujizat Tuhan? Karena Yesus yang kita sembah ahlinya buat mujizat. Berikan kemuliaan Tuhan kita. Haleluya. Kita buka Alkitab kita di dalam 2 Raja-Raja pasal yang keempat. Saya akan bacakan ayat yang ke-8, Anda baca ayat yang ke-9, dan kita akhiri sama-sama ayat yang ke-10. 2 Raja-Raja pasal 4 ayat yang ke-8. Pada suatu hari Elisa pergi ke Sunam. Di sana tinggal seorang perempuan kaya yang mengundang dia makan. Dan seberapa kali ia dalam perjalanan, singgahlah ia ke sana untuk makan. Ayat yang ke-9 kita baca sama-sama 1, 2, 3. Berkatalah perempuan itu kepada suaminya, sesungguhnya aku sudah tahu bahwa orang yang selalu datang kepada kita itu adalah abdi Allah yang kudus. Ayat yang ke-10 sama-sama 1, 2, 3. Baiklah kita membuat sebuah kamar atas yang kecil berdinding batu, dan baiklah kita menaruh di sana baginya sebuah tempat tidur, sebuah meja, sebuah kursi, dan sebuah kandil. Maka apabila ia datang kepada kita, ia boleh masuk ke sana. Berbahagialah orang yang telah mendengar firman Tuhan, menyimpan firman Tuhan di dalam hatinya, dan lebih berbahagia orang yang setia melakukan kebenaran firman Tuhan di dalam seluruh aspek kehidupannya. Amin. Coba sebelum kita makan sehidangan dengan Tuhan, Tuhan ingin mulai saat sore hari ini tahun 2010 saudara, supaya saudara dan saya punya hubungan intim dengan Tuhan. Kalau tahun 2009 saudara dan saya tidak sungguh-sungguh, tapi saya minta tahun 2010 menjelang kedatangan Tuhan yang sudah mendekat, saudara dan saya harus lebih sungguh-sungguh kepada Tuhan. Berikan kemuliaan Tuhan kita. Kalau saudara dibaca peristiwa-peristiwa yang terjadi dalam kehidupan perempuan Sunem dan anaknya. Coba saudara perhatikan baik-baik.
Perempuan ini berbicara tentang gereja Tuhan. Yaitu saudara dan saya di akhir zaman ini kita dipersiapkan menjadi calon wanita bagi Yesus. Siapa yang percaya kita adalah mempelai wanita bagi Yesus? Lambaikan tangan saudara, berikan kemuliaan Tuhan kita. Kalau saudara nanti baca selanjutnya, ayat-ayat selanjutnya dikatakan di pasal yang ke-17 sampai 21, saudara. Dan selanjutnya sampai 37, saudara. Ada 3 hal yang menarik dalam peristiwa perempuan Sunem. Yang pertama, saudara, pada suatu hari Elisa ini berbicara kepada bujangnya Gehazi. Tanya kepada perempuan itu, apa yang aku bisa perbuat bagi dia? Aku akan memberitahu kepada raja. Tetapi Gehazi katakan, Tuan, tidak ada apa-apa. Perempuan itu cukup kaya, tapi suaminya sudah tua. Tidak disebut nama di dalam Alkitab kita, wanita itu atau suaminya. Tolong saudara perhatikan baik-baik. Kita sering kali lihat orang yang kaya di satu tempat, di satu daerah, di satu negara, pasti nama itu terkenal. Tapi kita lihat di dalam Alkitab, no name, tidak ada nama. Dan kita lihat, dan Elisa tanya kepada Gehazi, apa? Pasti ada sesuatu pergumulan. Begini Tuan, dia tidak punya anak. Suruh dia datang ke tempat ini. Dan betul saudara, di lantai yang kedua, perempuan itu tidak berani masuk, cuma berdiri di depan pintu. Dan Elisa katakan, saat seperti ini, tahun depan kamu akan menggendong anak. Wow. Siapa yang ingin tahun 2010 engkau akan melihat mujizat Tuhan? Manusia katakan mustahil, tapi bagi Allah tidak ada barang mustahil. Lambaikan tangan Anda, berikan kemuliaan Tuhan kita. Anda siap diberkati, Anda siap ditolong, mujizat itu akan terjadi. Siapa yang setuju katakan amin. Tetapi apa yang terjadi, peristiwa ini tidak berhenti sobat. Pada waktu anak perempuan Sunem menjadi besar, dan dia bersama dengan ayahnya ada di tempat pertanian itu atau ladang itu. Dia sedang mengelola, bekerja bersama ayahnya. Tahu-tahu di tengah-tengah panas terik, dia pegang kepalanya, dia katakan, sakit, sakit, sakit. Dan singkat cerita, anak itu akhirnya mati. Suami itu dia katakan sama istrinya, bagaimana ini? Dan ibunya itu langsung membawa anak yang mati itu ke kamar Elisa. Dia baringkan di situ. Dan dia katakan kepada suaminya, pelanai keledaiku, aku akan datang kepada abdi Allah itu. Supaya sesuatu terjadi bagi anak kita. Saudara perhatikan baik-baik, impossible. Anaknya sudah mati. Tapi singkat cerita, selanjutnya peristiwa itu saudara, Elisa datang dan melungkupkan tubuhnya. Tangan dengan tangan, mulut dengan mulut, tubuh dengan tubuh, kaki dengan kaki. Sehingga menjadi satu dengan anak itu. Dan pada saat yang kedua kali dia melungkupkan tubuhnya kepada anak itu bersin 7 kali. Dan anak itu mendapat mujizat, yaitu kebangkitan. Berikan kemuliaan Tuhan kita. Secara manusia, barangkali saat ini ekonomi saudara, rumah tangga saudara, pelayanan saudara, studi anak-anak saudara, dan lain sebagainya. Katakan, tidak mungkin Pak Pendeta, aku bisa mengalami ini. Tapi saya beritahu sore hari, Tuhan akan buat breakthrough, terobosan di akhir zaman. Sehingga saudara dan saya menjadi kesaksian hidup. Sehingga balik papan penuh dengan kemuliaan Allah. Berikan kemuliaan Tuhan kita. Coba kita lihat apa rahasianya. Ada hubungan intim dengan Tuhan. Sehingga ada mujizat seperti perempuan Sunem dan suaminya dan anaknya terjadi seperti itu. Saya akan kembali di ayat yang ke-10. Perhatikan baik-baik. Ada 5 rahasia. Yang pertama, wanita ini berbicara kepada suaminya. Ayo kita buat satu kamar di lantai yang kedua. Satu kamar yang kecil dari batu. Saya mau tanya dari hati ke hati saudara. Apakah saudara ada tempat untuk Yesus di rumah Anda?
Pada suatu hari setelah pelayanan di kota Malang, saudara, saya diundang oleh sepasang suami istri menjadi koordinator di gereja itu. Dia katakan, Om, ada waktu setelah kita makan siang, dia katakan, tolong Om doakan, saya sedang membangun satu rumah di satu lahan yang cukup luas. Saya katakan, oke. Singkat cerita, saya ada di tempat itu. Wow. Saya lihat view-nya, pemandangannya bagus. Kalau malam, kota Malang itu kelihatan bergemerlapan. Dan kalau malam, kota Batu itu lihat, saudara, pemandangannya bagus, view-nya, pemandangannya sangat indah. Kamar utama untuk suami itu cukup besar. Kamar untuk anak-anaknya ada 2 kamar pribadi untuk anak-anak. Ada kamar pembantu, ada kamar untuk mobilnya alias garasi. Di belakangnya ada relief, ada air terjun, ada taman yang indah. Nah, tolong Om doakan. Siapa yang percaya di atas pujian umatnya, Allah itu bersemayam. Berikan kemuliaan Tuhan kita. Saya ajak seperti tadi. Pada waktu saya nyembah, Tuhan memberikan pernyataan profes. Hambaku sampaikan kepada pemilik rumah ini. Rumah ini sangat besar, rumah ini sangat bagus. Dia undang engineering, dia undang satu orang yang merencana. Tetapi beritahu, mana kamar untuk aku? Saya sampaikan, apakah di sini ada kamar doa? Karena selama ini Bapak Ibu sudah diberkati Tuhan. Ada kamar untuk pribadi utama Anda, untuk anak-anak, untuk kamar pembantu, untuk kamar mobil. Tapi tidak ada kamar untuk Yesus. Dia gemetar, dia nangis, Yesus ampuni aku, ampuni. Maaf loh saudara. Banyak orang Kristen doa cuma ada di tempat tidur. Saya doakan supaya apa yang saya sampaikan ini, hubungan intim dengan Tuhan, mendatangkan mujizat. Saya doakan supaya mata hati Anda terbuka. Berikan tempat satu ruangan, barangkali kecil, 2 kali 1 atau 2 kali 2 meter. Barangkali tempat itu biasa sederhana. Tapi di situ saudara dan keluarga Anda mulai bergandengan tangan untuk berdoa. Kamar adalah tempat rahasia. Tempat berhubungan antara saudara dan saya dengan Tuhan. Siapa yang setuju katakan amin. Coba kita buka Injil Matius pasal yang ke-6, ayat yang ke-6. Coba kita belajar dari berapa ayat tentang kamar itu atau tempat rahasia antara saudara dengan Tuhan. Injil Matius pasal 6 ayat yang ke-6. Dikatakan demikian, saudara. Tetapi jika engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu, berdoalah kepada Bapakmu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapakmu yang melihat yang tersembunyi akan membalas kepadamu. Berikan kemuliaan Tuhan kita. Coba kita belajar. Saya tidak salah, saudara datang ke doa pagi. Saya tidak salah, saudara doa puasa. Tidak salah, saudara doa malam di gereja. So oke. Tapi ada tempat kamar pribadi di rumah Anda. Saya punya kamar kecil, saudara, di rumah saya. Saya duduk dengan istri saya mulai bersekutu dengan dia. Meskipun setiap pagi jam 4 sampai jam 5.30 saya doa pagi di gereja. Dan kalau saya ditolong, saudara juga akan ditolong. Kalau mujizat terjadi untuk saya, mujizat juga untuk kalian. Berikan kemuliaan Tuhan kita. Banyak orang mengabaikan kamar tempat rahasia hubungan saudara dengan Sang Khalik Tuhan Yesus Kristus. Coba kita ngadakan studi perbandingan. Kita buka Yeskiel pasal 22. Saya akan bacakan ayat 30 sampai ayat yang ke-31. Yeskiel pasal 22 ayat yang ke-30 sampai ayat yang ke-31. Setelah itu kita hubungkan dengan Zakaria pasal 2 ayat yang ke-5. Aku mencari di tengah-tengah mereka seorang yang hendak mendirikan tembok. Atau yang mempertahankan negeri itu di hadapanku.
supaya jangan kumusnahkan, tetapi aku tidak menemuinya. Saya doakan supaya saudara mendoakan bangsa dan negara kita. Saudara mendoakan rumah tangga saudara. Saudara mendoakan gereja saudara. Saudara mendoakan Pak Gembala dan keluarganya. Dan lain sebagainya. Berikan kemuliaan Tuhan kita. Tapi dicari oleh Tuhan. Tidak ada seorang yang berdiri menjadi pendoa. Ayat yang ke-31, coba kita lihat ayat ini. Yeskiel pasal 22, ayat yang ke-31. Maka aku mencurahkan geramku atas mereka dan membinasakan mereka dengan api kemurkaanku. Kelakuan mereka kutimpakan ke atas kepala mereka. Demikian firman Tuhan. Wow. Saya doakan supaya hal ini tidak terjadi dalam hidup kita. Siapa yang setuju katakan amin. Tapi coba kita lihat antonim. Lawan bertolak belakang dengan Yeskiel pasal 22 ayat 30 sampai 31 ini. Kita buka Sakaria pasal 2 ayat yang kelima. Ini perbedaan yang nyata. Sekarang tinggal saudara dan saya memilih bagian Yeskiel pasal 22 atau Sakaria pasal 2 ayat yang kelima. Coba kita lihat, perhatikan baik-baik. Sakaria pasal 2 ayat yang kelima. Dan aku sendiri, demikian firman Tuhan, akan menjadi tembok berapi baginya di sekelilingnya. Dan aku akan menjadi kemuliaan di dalamnya. Coba kita lihat, ada perbedaan. Yang satu murka, yang satu geram, tapi yang satu kemuliaan. Ini porsi kita sekalian. Berikan kemuliaan Tuhan kita. Coba saya memberikan contoh, saudara. Ada satu hal yang cukup serius dalam kehidupan seorang manusia. Anaknya 10 mati. Dan dari ujung rambut sampai telapak kaki, dia penuh dengan penyakit. Dan istrinya katakan, hujat Tuhan dan kamu mati. Coba kita buka Ayub pasal 1 ayat yang ke-10. Ini contoh soal untuk saudara dan saya. Dan saya percaya kita pulang di tempat ini ada tempat untuk saudara kamar rahasia, tempat rahasia, tempat doa, tempat hubungan saudara dan saya dengan Tuhan. Sehingga mujizat itu terjadi. Siapa yang setuju katakan amin. Di dalam Ayub pasal 1 ayat yang ke-10. Bukankah engkau yang membuat pagar di sekeliling dia dan rumahnya dan segala yang dimilikinya. Apa yang dikerjakannya telah kau berkati. Dan apa yang telah dimilikinya makin bertambah di negeri. Siapa yang berbicara ini? Saudara, setan kepada Tuhan. Kamu buat pagar. Coba kita lihat, Sakaria tadi, Yeskiel tadi katakan sama saudara, membangun tembok. Tapi Sakaria dikatakan, kalau orang ada membangun tembok, ada tempat untuk rahasia antara saudara dan saya di dalam rumah tangga saudara. Maka tembok itu berubah menjadi tembok api, klerion. Tidak ada satu kekuatan apapun juga bisa nembusi rumah kita. Tidak ada satu kekuatan yang bisa menembusi pekerjaan kita. Tidak ada satu kuasa yang bisa nembusi pelayanan kita. Berikan kemuliaan Tuhan kita. Dan apa yang terjadi? Ayub itu diberkati. Bukan Ayub saja, anak-anaknya. Bukan Ayub dan anaknya diberkati. Tapi apa yang dikerjakan, Tuhan buat berhasil. Siapa yang ingin tahun 2010 ini pekerjaan saudara diberkati Tuhan luar biasa. Coba saudara bangun seperti ini. 4 Kamis yang lalu saudara, akhir bulan Januari. Kebaktian doa malam saya beri nama Jombang Blessing di Jombang saudara. Tahu-tahu 1 jam sebelum kebaktian ada telepon di rumah saya. Dia katakan, "Shalom Pak Pendeta. Terima kasih Pak Pendeta. Saya dulu tidak percaya. Setiap saya ketemu kebaktian hari Minggu, Bapak sering katakan, kamu siap Bu, kamu akan diberkati, punya kedudukan, pangkat yang akan naik menjadi kompol, melatih 1. Dia seorang Polri. Jemaat ini adalah seorang ibu, saudara, Polri, dan dia adalah, saudara, Kapolsek.
Jangan balok 3. AKP, Ajun Komisaris Polisi. Tapi saya katakan, kamu akan diberkati, dinaikkan pangkat oleh Tuhan. Dia cuma senyum. Tapi 4 Kamis yang lalu, dia kata, ajaib. Besok aku akan dilantik oleh Kapolres. Dengan apa yang Pak Pendeta katakan, aku akan menjadi kompol. Dan dia sekarang menjadi wakil Kapolres. Berikan kemuliaan untuk Allah kita. Tolong perhatikan baik-baik, saya akan flashback sebentar, saya akan ke belakang, saudara. Perhatikan baik-baik. Suami istri ini adalah Polri, kepolisian, saudara. Istrinya adalah Bintara, saudara. Sersan Mayor, Serma. Dia dari lulusan SMA. Tapi suaminya dari Akademi Kepolisian dengan pangkat saudara Aibtu. Ya, Letnan 1, Balok 2. Dia dari kota Mojokerto suatu hari dipindahkan menuju Kabupaten Jombang. Sudah perhatikan dari kota Madia Mojokerto dia dipindahkan ke Jombang karena apa? Suaminya dilantik oleh Kapolres menjadi Kasat Entel di Kapolres Jombang. Sudah dilantik, tinggal dia menduduki saudara kursi jabatan hari Senin, hari Minggu suami ini meninggal. Wow. Semua gempar, ada rumor bla 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 bla, tapi setelah dicek suami ini kena hepatitis B stadium 4. Wah, istrinya janda ini cuma nangis. Dia undang pendetanya dari Mojokerto untuk upacara, saudara, untuk masuk di dalam liang lahat. Saya dengan jemaat ikut, saudara. Seminggu kemudian dia mengadakan doa penghiburan di rumahnya. Ada lesehan, ada karpet, saudara, saya duduk dengan jemaat. Ibu itu dengan keluarganya semuanya sedang menangis. Saya sampaikan firman Tuhan untuk menghibur keluarga ini. Tahu-tahu Tuhan memberikan profesi, pernyataan. Hambaku, lihat dinding. Saya katakan Tuhan ini terlalu humoris. Lebih dari Tukul Arwana. Orang sedang khotbah disuruh lihat dinding. Saya tahu Tuhan di dinding itu ada cicak. Kalau tidak ada cicak itu ada figura. Pasti ada foto seseorang. Tapi pada waktu saya lihat sebelah kanan sudah. Saya kaget ada figura dan foto. Kasat Entel itu almarhum. Dan Tuhan sampaikan kepada istrinya, aku akan naikkan pangkatnya lebih tinggi dari suaminya. Ibu siap untuk mendapat pangkat lebih dari suami Anda. Tahu-tahu dia katakan, mana mungkin Pak Pendeta. Karena dia orang Batak. Tidak mungkin. Saya bukan dari Akademi Kepolisian. Tidak mungkin. Saya cuma Bintara. Untuk jadi pangkat bahkan lebih dari suami saya. Itu membutuhkan puluhan tahun Pak Pendeta. Saya katakan tenang saja Bu. Rencana Allah tidak pernah gagal. Dan rencana Allah bukan kecelakaan. Tapi hari depan bersama dengan Tuhan. Berikan kemuliaan untuk Allah kita. Saudara, dia dipanggil oleh komandannya, Pak Kapolres. Karena dia Kapolres ini berbelas kasihan. Dibuat oleh Tuhan, dia sangat berbelas kasihan dipanggil. Ayo ibu, aku akan promosikan engkau. 9 bulan sekolah secapa, calon perwira. Dia telepon sama saya, Pak Pendeta, aku ini suruh sekolah lagi. Saya katakan sudah dah ikut saja Bu. Itu rencana Tuhan. Baik Pak Pendeta, doakan supaya saya diberikan hikmat dan kepandaian untuk dalam pendidikan itu. Keluarganya ditinggal 9 bulan, dia mulai pergi untuk belajar. Kembali 9 bulan kemudian dengan pangkat saudara Balok 1. Dia katakan Pak Pendeta, terima kasih Pak Pendeta. Sekarang saya sudah jadi perwira. Saya lihat sudah karier itu cepat sekali. Blek. Berapa tahun kemudian jadi sudah Aibtu, Letnan 1. Akhirnya dia jadi sudah AKP, sudah yaitu kapten. Dia akhirnya dilantik menjadi Kapolres sudah. Di satu daerah kecamatan namanya Mojowarno dekat Jombang. Dan apa yang terjadi? Dia katakan, Pak Pendeta, terima kasih atas doa Anda.
Jadi kalau kebaktian sore itu saudara, dia pakai saudara mobil saudara daripada polsek itu. Semua anak buahnya katakan, siap, saya akan nunggu. Dia masuk, saudara katakan, siap komandan. Oh Pak Pendeta, yang komandan bukan saya, tapi Yesus Kristus Tuhan. Dan apa yang terjadi saudara? Dia seringkali pada suatu hari, dia ditekan, digeser karena dia satu-satunya perwira Kristen. Yang lainnya non-Kristen. Dan dia sangat jujur sekali dibanding dengan lain. Akhirnya ganti Kapolres yang baru, dia dimutasi. Masuk kepada Kapolres lagi. Saudara bisa bayangkan. Dia seringkali mengeluh, bagaimana Pak Pendeta? Pangkat saya ini tidak akan naik lagi. Tidak tahu jabatan saya ini apa. Tapi saya katakan, sudah Bu, Ibu akan lihat. Suatu hari engkau akan jadi kompol. Komisaris polisi dengan pangkat melati 1. Mana mungkin Pak Pendeta. Jabatan saja tidak ada. Bagaimana saya bisa naik pangkat? Tapi 4 Kamis yang lalu dia katakan, terima kasih Pak Pendeta. Yesusku luar biasa. Berikan kemuliaan Tuhan kita. Sekarang dia katakan saudara, Tuhan itu dahsyat. Doa itu merubah segala sesuatu. Secara manusia tidak mungkin. Tapi bagi orang yang percaya kepada Yesus, tidak ada barang yang mustahil. Asal saudara dan saya ada tempat rahasia antara saudara dengan Tuhan. Berikan kemuliaan Tuhan kita. Yang kedua, perempuan Sunem ini bukan buat kamar, tapi dia juga sediakan sebuah tempat tidur. Saudara, tempat tidur adalah tempat istirahat. Kalau pemain musik saudara pakai partitur saudara, dia baca. Saudara. Saya pemain musik saudara. Jadi saya tahu. Teman saya, Sonata Tanjung dan lain sebagainya. Kalau kita main pakai partitur, ada intro, ada ending. Ada break, ada singkupnya. Di dalam kitab Mazmur, saudara, dikatakan ada kata selah, berhenti sejenak. 6 hari Tuhan itu mencipta, tapi hari yang ke-7 dia istirahat. Berikan kemuliaan Tuhan kita. Seringkali saudara dan saya tidak pernah istirahat. Tentu saudara katakan, oh Pak, saya suka tidur. Baik, itu bukan yang saya sampaikan ini, bukan. Tapi istirahat menghadapi peperangan rohani. 3 musuh kita, 3D. D yang pertama, roh teritorial. Penguasa di udara. Saudara, kita seringkali ada jebakan-jebakan saudara. Yang iblis itu seringkali kita tidak sadar, kita masuk dalam jebakannya. Tapi saya doakan supaya saudara dan saya menang terhadap penguasa di udara. Berikan kemuliaan Tuhan. Musuh kita yang kedua saudara, yaitu keinginan dunia. Berapa banyak anak muda karena Facebook saudara, perhatikan baik-baik. Mereka mulai tinggalkan orang tuanya dan lari dengan kekasihnya dengan hal-hal yang dilarang secara moral, tidak diperkenan. Berapa banyak internet saudara dengan situs Yahoo. Dan saudara, negara Cina protes ada situs-situs yang pornografi ada di dalamnya. Coba kita lihat keinginan dunia. Tidak salah saudara punya BlackBerry. Tidak salah saudara punya telekomunikasi yang canggih, internet dan lain sebagainya, laptop dan lain sebagainya. Tapi apakah itu mengikat saudara atau tidak? Berapa banyak PS2? Saudara, perhatikan baik-baik. Yang mengikat anak-anak muda. Mereka tidak mau sekolah. Mereka ada di tempat-tempat tertentu, saudara. Coba kita lihat. Musuh yang ketiga yaitu diri sendiri. Keinginan daging. Nah, peperangan ini setiap hari kita alami. Tapi saudara dan saya harus ada tempat istirahat, yaitu tempat tidur.
Injil Matius pasal 11 ayat yang ke-26 dikatakan apa? Tolong Anda perhatikan baik-baik. Injil Matius pasal 11 ayat 28 dikatakan. Tolong Anda perhatikan baik-baik. Marilah kepadaku, hai yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberikan perhentian kepadamu. Berikan kemuliaan Tuhan kita. Jadi Tuhan itu, saudara, menghimbau saudara dan saya supaya jangan saudara menghadapi tekanan-tekanan, tapi saudara ada istirahat. Saudara, saya setiap pulang pelayanan, saudara, saya katakan sama istri, ayo kita doa supaya hamba ini tidak mencuri kemuliaan Allah. Hanya yang patut dipuji, hanya yang patut disembah adalah Yesus Kristus Tuhan. Bukan alatnya. Berikan kemuliaan Tuhan kita. Dan mengapa saya bisa bertahan selama 35 tahun saya melayani. Dan tahun ini usia saya 67 tahun. Mengapa saya bisa bertahan? Mengapa saya bisa tetap eksis? Padahal berapa tahun yang lalu saya kena serangan jantung. Secara fisik tidak mungkin saya bisa berbicara seperti ini. Tidak mungkin saya ke berbagai negara dan berapa tempat di berapa pulau kota. Tapi Allah itu Allah yang ajaib. Tiap pagi saya berdoa. Ada tempat istirahat. Saya mulai bersekutu, saya serahkan beban saya kepada Tuhan. Maka Tuhan memberikan kelegaan kepada saya. Berikan kemuliaan Tuhan kita. Yang ketiga, tolong Anda perhatikan baik-baik. Bagaimana supaya saudara dan saya ada hubungan intim dengan Tuhan. Yang ketiga, ada meja. Saudara. Perhatikan baik-baik. Wanita Sunem ini menyediakan sebuah meja. Meja adalah tempat berbagi, sharing. Saya tidak tahu apa yang kau alami hari ini. Tapi coba kita belajar dari seorang namanya Daud. Dia menghadapi pergumulan yang cukup serius. Kita buka Mazmur pasal 42 ayat yang ke-6. Mazmur pasal 42 ayat yang ke-6. Mengapa engkau tertekan, hai jiwaku, dan gelisah dalam diriku? Berharaplah kepada Allah, sebab aku akan bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allahku. Siapa yang setuju katakan amin. Berapa banyak orang bunuh diri setelah di ketinggian berapa lantai. Berapa banyak orang bunuh diri karena tekanan-tekanan ekonomi yang saat ini terjadi. Berapa banyak orang yang putus asa karena penyakit, karena masalah keluarga dan lain sebagainya. Tidak terselesaikan. Tetapi Daud juga mengalami hal yang sama. Kalau sudah baca di rumah PR nanti pasal 42 ayat 6 ayat yang ke-6, melompat ayat 12, pasal 43 ayat yang ke-5, bunyinya itu tetap sama. Mengapa Daud, saudara, menulis 3 ayat yang sama di pasal yang sama 2, yang satu di pasal berikutnya. Coba kita lihat pergumulan yang dia hadapi. Di dalam Mazmur pasal 69 ayat yang ke-5. Tolong Anda perhatikan baik-baik. Mazmur pasal 69 ayat yang ke-5. Apa yang dialami oleh David ini, saudara? Saya pelajari, saudara. Dan saya mulai belajar dari pribadi ini. Orang-orang yang membenci aku tanpa alasan lebih banyak daripada rambut di kepalaku. Terlalu besar jumlah orang yang hendak membinasakan aku. Yang memusuhi aku. Tanpa sebab aku dipaksa untuk mengembalikan apa yang kurampas. Saudara bisa bayangkan, saudara, siapa yang di sini pernah hitung rambut kita? Tidak tahu, tidak bisa. Tapi coba kita lihat, saudara, David ini orang yang memusuhi dia lebih banyak dari rambut di kepalanya. Mertuanya Saul, anaknya Salomo. Pemberontakan terjadi dari rakyatnya, pemberontakan terjadi dari tentaranya. Coba kita lihat. Ini Daud, saudara. Tapi saya bersyukur, saudara. Di tengah-tengah tantangan itu. Dia bisa curhat. Dia bisa sharing kepada Tuhan. Siapa yang setuju katakan amin? Siapa yang setuju katakan amin? Kalau saya sudah tidak ada harapan, saudara, kayaknya jalan buntu. Saya cuma berlutut di kamar doa saya dengan istri. Saya mulai angkat tangan, Tuhan. Saya mulai nyembah.
Saya mulai katakan, ini Tuhan pergumulanku. Ini Tuhan, manusia katakan tidak ada jalan keluar. Tapi bagi Engkau ada breakthrough, ada terobosan. Siapa yang percaya di dalam Yesus tidak ada jalan buntu. Semuanya akan dibuka oleh Tuhan. Dan Tuhan memberikan jalan keluar untuk kita. Berikan kemuliaan Tuhan kita. Saya tak sharing sebentar saudara, supaya saudara tahu apa yang terjadi. Tahun 2007. Saudara, tahun berapa saudara? Tahun 2008. Istri saya itu ditemui oleh maminya, jadi mertua saya. Dia katakan, mertua saya katakan sama istri saya, istri saya namanya Syok Eng, ganti nama namanya Inggawati Wibowo. Dia anak yang pertama, kakak yang paling besar dengan 6 adik di bawahnya. Dia katakan, kamu tahu, kamu sadar atau tidak sadar, kamu punya adik 6. Salah satu yang ketiga sudah meninggal, tapi istri dan anaknya masih ada. Yami. Kamu tahu, semua anak-anak adikmu itu semua sudah married. Ini maminya yang berbicara. Tapi lihat, 2 putrimu sampai hari ini tidak laku-laku. Wah. Saya katakan itu menggelitik. Kita seringkali tidak tahu. Kita salah persepsi orang berbicara kepada kita. Tapi kalau sudah mengerti rencana Tuhan untuk kita, saudara tidak akan marah. Saya katakan haleluya. Amin. Loh, amin. Saya memberikan contoh saudara. Ada seorang oma usianya 72 tahun. Opa suaminya itu 75 tahun. Pada suatu hari oma ini berbicara sama suaminya. Sayang, kalau pada suatu hari ada hari baik, aku meninggal. Tolong dibuatkan peti mati yang baik. Dan di dalam peti mati itu aku tidurkan. Pakaikan aku baju yang paling bagus. Aku akan menghadap Tuhan sebagai mempelai wanita. Tapi jangan lupa, pakaikan baju saya di atasnya, yaitu kera yang terbuka. Supaya aku cantik suamiku. Suami katakan, ya manggut-manggut. Tapi sayang persepsinya berbeda. Karena suaminya ini tuli. Sudah. Apa sudah? Tuli. Dia tidak bisa dengar. Tapi dia katakan, oke. Singkat cerita, oma ini meninggal. Dia ngomong sama anak-anaknya. Semua dikumpulkan. Menantunya, cucunya, ciciknya semuanya dikumpulkan. Oma berpesan, kalau mati, opa, aku sebagai papa harus menyediakan peti mati yang bagus. Dan istriku ini aku harus buatkan baju seperti mempelai. Baju di atasnya yaitu baju pramuka. Saudara, sebelumnya dia kemingin kera terbuka karena suaminya tuli. Salah persepsi, bukan kera terbuka tapi jadi baju pramuka. Akhirnya istrinya dibaringkan di saudara peti mati itu dengan baju pramuka. Karena istrinya pakai baju pramuka, suaminya juga pakai baju pramuka. Anak-anaknya pakai baju pramuka, menantunya pakai baju pramuka, cucunya pakai baju pramuka, anak menantu cucu itu juga pakai baju pramuka, ciciknya pakai baju pramuka. Jadi di ruangan itu semuanya pakai baju pramuka. Pendetanya datang, pakai jas, dia, kok pakai baju pramuka? Dia kembali, saudara. Dan kebetulan sebelah rumah opa itu dia adalah jual, yaitu peralatan persediaan untuk pramuka. Dia beli baju pramuka. Dasnya ditaruh di kantongan kresek, dia mulai datang kembali. Dia katakan luar biasa. Oh, nih tahu bahwa kita semua orang-orang dalam bencana hidup dunia seperti pramuka. Hanya dia katakan tenda. Pada suatu hari tenda bongkar, maka Tuhan akan menjadi rumah yang kekal di surga. Dia salah persepsi, bukan pramuka bajunya, tapi coba kalian dalam kesadaran puasa itu adil. Kalau salah persepsi itu bisa ke saudara
tahun 2000. Ada yang Exodus terjadi di hidup saya, terjadi di hidup saya, kita apa nama Indonesia dan ya Indonesia dan gara kami. Wow. Dia akan datang Indonesia khotbahku pertama karena minggu hari lucu ya saya datang ke 2010 adik yang paling bungsu akan merit. Jadi sir, kamu masih ingat anakmu yang di film? Iya. Apa tuh saya kata? Dia kan punya kekasih. Dia sudah memadu cinta 9 tahun dengan kekasihnya. Iya. Tapi tidak jadi loh Tuhan. Iya. Lah itu penyebabnya yang saya akan beritahu rahasia ini. Suatu hari Lukas dari kota Surabaya sudah dipindahkan untuk mengembalakan di Makassar. Pada suatu hari sudah jemaat itu mulai bertambah dan lain sebagainya. Mulai Tuhan berkati. Gembala senior daripada Lukas katakan kepada dia. Kas, kamu tidak bisa jomblo begini. Karena kamu sebagai seorang pemimpin gembala, kamu harus punya istri. Om, terima kasih atas himbauan. Saya punya kekasih, bahkan sudah dipinang, kami sudah dipertunangkan dengan mama, papa, dan keluarga daripada calon istri. Puji Tuhan. Nah, tolong kasih tahu mama, papa, cepat untuk melamarnya dan jadikan dia istrimu. Dia katakan, terima kasih Om. Dia telepon sama saya, papa, mama, cepat hubungi keluarga itu supaya hanya tinggal selangkah lagi selesai semua. Saya datang dengan istri saudara, saya bangga semuanya sudah berjalan, sudah 9 tahun. Tinggal meresmikan hari hanya. Tapi sampai di sana, keluarga katakan tidak bisa. Lukas harus menunggu 4 tahun lagi. Sampai selesai studi putriku ini. Saya katakan haleluya. Saudara perhatikan baik-baik, satu sisi mengendaki cepat merit, satu sisi harus ditunda. Suatu hari Pak Samuel, dia berangkat dari Balikpapan pelayan ke Surabaya dengan Ibu Fani. Dia telepon, adiknya telepon dari Makassar, tolong Koko So datang ke rumah mama dan bawa mama papa untuk melamar kekasih saya itu. Barangkali papa mama kurang sakti ngomongnya. Saya cuma diam saja Samuel dan istrinya yang ngomong. Singkat cerita tetap ditolak nunggu 4 tahun. Dan singkat cerita Lukas katakan apa? Sudah kalau gitu batal semua. Wah. Saya katakan tidak bisa gitu Kas. Tidak bisa. Saya sudah anggap keluarga itu my family. Keluarga saya sendiri. Karena kami sudah mengenal 9 tahun. Tapi saya kecewa Pak. Kami dipermainkan, aku tidak mau. Ya, kalau kamu tidak mau, papa, mama tidak bisa apa-apa. Saya katakan, ayo istriku pergi ke keluarganya, bawa 2 ibu dari kota Surabaya untuk minta ampun, minta maaf, anak-anak sudah tidak mau. Saya tahu, wah ibunya mulai emosi, kalau gitu barang tunangan kayak kembalikan kepada istri saya. Bukan itu Bu, kami datang ke tempat ini minta maaf, minta ampun kalau kesalahan anak-anak. Tapi anak-anak tidak mau. Kalau gitu sudah diresmikan, kita anak saya, putri saya married minggu depan. Kadung tidak mau Bu.
Dan ibunya mulai ngomong, tolong Anda perhatikan, dalam doa puasa ini rahasianya mulai dibukakan sama Tuhan. Hamba aku lihat. Ibunya katakan sama istrimu dan 2 ibu. 3 ibu kamu dengar, kamu semua punya anak wanita. Dan anak-anak putrimu tidak akan laku nikah. Seperti putriku yang ditolak. Saya mulai nangis, oh Tuhan ini penyebabnya. Bukan 2 putri saya, tapi putri-putri dari 2 ibu itu juga langsing-langsing, juga tidak sampai married. Saya mulai jabut kutuk, saya mulai jabut sumpah serapah. Karena firman Tuhan katakan, apa yang diikat di bumi, terikat di sorga. Apa yang dilepas di bumi, terlepas di sorga. Berikan kemuliaan Tuhan kita. Saya jabut. Saya berangkat ke Amerika, KKR di kota Philadelphia. Putri saya yang ketiga katakan, Mama, Papa, puji Tuhan. Mama, Papa nanti bulan Oktober pulang dari Amerika. Seminggu kemudian kekasihku akan melamar saya, Mama. Untuk diresmikan hari pernikahannya. Tanggal 9 bulan 1 2010. Dan dia telepon sama grandmanya, Mak jangan lupa datang ya, Lydia akan married Januari. Hah, kok bisa dia nangis? Kok cepat sekali? Dan bukan itu saja, saudara. Tanggal 19 Desember, putri saya yang paling bungsu juga dilamar. Tanggal 7 bulan 7 2010, dia akan married. Semua saya mulai berkati putri-putri saya, cantik-cantik, laris manis. Hari ini saya beritahu barangkali saudara mengalami seperti ini. Putrimu atau putramu. Ada yang nolak, hari ini ada kabar baik. Ada tempat meja. Supaya saudara dan saya berbagi, sharing, curhat kepada Tuhan. Allah yang kita sembah itu sanggup menjawab pergumulan kita masing-masing. Berikan kemuliaan Tuhan kita. Yang keempat, ada kursi. Ada kursi. Ini otoritas. Kita buka Injil Lukas pasal 10 ayat yang ke-19. Injil Lukas pasal 10 ayat yang ke-19. Dikatakan demikian, sesungguhnya aku memberikan kuasa kepadamu untuk menginjak ular dan kalajengking. Dan kuasa untuk menahan kekuatan musuh sehingga tidak ada yang membahayakan kamu. Di dalam terjemahan Indonesia sangat kurang, saudara. Tapi King James dikatakan yang pertama authority. Kuasa dari tempat yang maha tinggi. Kingdom of God. Siapa yang percaya? Kerajaan Allah backup kita. Lambaikan tangan saudara, berikan kemuliaan Tuhan kita. Yang kedua, kuasa itu power. Kekuatan. Melalui kuasa Roh Kudus. Tidak ada satu yang bisa menahannya. Sesuatu yang tidak bisa memasuki hidup kita. Semuanya Tuhan bentengi kita. Siapa yang setuju katakan amin. Saya sudah masuk Jombang ini, Kabupaten Jombang 22 tahun. Tahun yang pertama saudara, hari pertama saya masuk Jombang. Setiap jam 12 itu di atas soto rumah. Ada seperti mercon yang meledak. Jam 12 teng, teng, teng. Itu wow. Saya katakan sama istri saya, kamu dengar ada petasan yang cukup besar yang diledakkan. Enggak. Tuh, coba kamu lihat, ini bunyi itu selama 1 tahun. Dan setelah itu digenteng bunyi. Besok saya lihat saudara, paku itu panjang segini, itu depannya itu sudah cair. Saudara, saya lihat keris itu depannya sudah cair. Saya lihat tumbak itu depannya sudah cair. Ini telu, santet, tenung, guna-guna, panah api yang diserang untuk kepada saya. Tapi semuanya diloloskan. Kalau itu tidak meledak di atas soto rumah, tapi masuk perut saya gini. Tidak ada tim medis yang bisa nolong saya. Tapi saya bangga. Kita punya Allah yang memberikan kuasa. Siapa yang setuju katakan amin. Siapa yang setuju katakan amin. Yang terakhir yang kelima, yaitu kandil.
pelita. Di dalam Mazmur 119 ayat 150. Mazmur 119 ayat 150. Firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Siapa yang percaya katakan amin. Saudara, kalau saat ini sudah ada di ruangan ini ada, saudara, lampu yang menyorot dengan berapa watt, saudara. Tidak ada masalah, tidak ada kegelapan. Tapi kalau sudah keluar, sudah tidak ada matahari. Mulai gelap atau pagi jam 4, sudah gelap, sudah lihat, sudah berjalan di tengah-tengah sawah yang gelap. Sudah tidak tahu arah. Kalau sudah teruskan, tahu-tahu di sudut itu ada jurang yang menganga. Akan menelan tubuh saudara. Sudah tidak tahu. Atau saudara jalan, di situ ada ular yang meringkar. Ular yang berbisa akan gigit kaki saudara. Saudara tidak tahu. Atau saudara langsung jatuh dan masuk ke dalam sawah yang banyak lumpur. Saudara tidak tahu. Tapi kalau sudah bawa pelita, sudah bawa penerangan, sudah tahu, ada ular. Aku harus menghindar. Aku akan jalan yang lain. Oh, di sudut itu ada jurang yang menganga, yang akan membuat aku mati. Kita mulai, saudara, tidak jalan situ, kita mulai pindah. Ada satu lagu dikatakan, waktuku bimbang dan hilang jalanku. Tetaplah kau di sisiku. Berikan kemuliaan Tuhan kita. Yosua pasal 1 ayat yang ke-8. Jangan lupa memperkatakan kitab Taurat ini. Dan renungkanlah siang dan malam. Supaya engkau bertindak hati-hati sesuai apa yang tertulis di dalamnya. Supaya perjalananmu berhasil dan beruntung. Berikan kemuliaan Tuhan kita. Dan saya akan tutup dengan satu ayat. Yakobus pasal 1 ayat yang ke-25. Yakobus pasal 1. James chapter 1 number 25. Coba kita lihat ayat ini saudara. Supaya saudara tahu bahwa pelita itu, kandil itu sangat penting. Firman Tuhan ini sangat penting. Untuk apa? Supaya saudara dan saya ada hubungan intim dengan Tuhan. Sehingga mujizat terjadi. Kalau perempuan sunam dan suaminya dan anaknya yang mati dapat pertolongan. Kita malam hari kita pulang akan mendapat pertolongan daripada Tuhan. Yang sakit akan disembuhkan. Yang kekurangan akan diberkati. Siapa yang setuju katakan amin. Kita baca sama-sama ayat terakhir, saudara. Di dalam Yakobus pasal 1, ayat yang ke-25. Ayat yang ke-25. Dikatakan demikian, saudara. Tetapi barang siapa meneliti hukum yang sempurna, yaitu hukum yang merdekakan orang. Dan ia tekun di dalamnya, jadi bukan hanya mendengar untuk melupakannya, tapi sungguh-sungguh melakukannya, ia akan berbahagia oleh perbuatannya. Siapa yang percaya, lambaikan tangan saudara, berikan kemuliaan Tuhan kita. Saya beritahu saudara, Pak, firman yang Bapak bawa ini, itu akan memperdekakan. Saya tidak tahu saudara, barangkali saudara sekarang terbelenggu, diperbudak oleh dosa. Tapi firman Tuhan yang saudara teliti itu, sudah lakukan itu, akan menerangi hidup saudara. Akan memperdekakan kita dari dosa. Kalau saudara saat ini dibelenggu oleh sakit penyakit, oleh kemelaratan, oleh masalah-masalah yang terjadi dalam hidup saudara. Kalau saudara meneliti firman Tuhan itu, firman Tuhan itu akan memperdekakan. Siapa yang setuju katakan amin. Saya mengalami. Saya mengalami. Saya punya istri saudara. Saya tidak tahu bahwa istri saya itu ada kutuk keturunan. Omanya usianya 32, opanya meninggal. Saudara, mami istri saya umur 32, papi mertua meninggal. Dan pada waktu istri saya umur 32, sekarang usianya sudah 57. Mau 58. Pada waktu umur 32 ada suara selama 1 tahun. Suamimu tak panggil. Suamimu tak panggil. Dia tolak. Dia tidak beritahu sama saya. Kalau beritahu, masa saya harus beritahu sama suami saya, dia akan meninggal. Itu kan tidak enak. Itu kan negatif thinking. Dan dia bergumul. Dia tolak, kutuk diganti jadi berkat. Kegagalan diganti menjadi keberhasilan. Saudara perhatikan baik-baik. Saya dipanggil bukan untuk mati.
Saya dipanggil untuk melayani Tuhan. Dan kalau hari ini saya tetap hidup, saya sehat, ini karena kemerdekaan yang diberikan oleh firman yang hidup itu. Kalau saya ditolong, saudara juga akan ditolong. Kita tunduk kepala sebentar, kita tutup mata. Saya minta pemain musik. Saya minta saudara yang melayani, baik choir, baik singer, baik WL. Kita nyanyikan satu lagu, nada C, haleluya, haleluya. Dan saya percaya, kita pulang di tempat ini. Kalau saudara dengar baik-baik kebenaran firman Tuhan. Kalau perempuan Sunam ini mempersiapkan untuk Elisa. Kalau saudara sungguh-sungguh engkau ada tempat kamar, tempat rahasia antara hubungan saudara dengan Tuhan. Yang kedua, saudara ada tempat istirahat supaya saudara tetap eksis. Keep on fire, roh saudara tetap menyala-nyala. Dan ada meja untuk kita berbagi, tempat sharing, curhat dengan Tuhan. Dan ada kursi, ada kuasa, dan ada kandil pelita. 5 hal ini engkau lakukan. Saya percaya tahun 2010, mukjizat itu akan terjadi dalam hidup kita. Pelan-pelan kita bangkit diri. Nyanyikan lagu ini saudara sama-sama. Saat ku melihat jalanmu, saat ku mengerti rencanamu, namun tetap ku pegang janjimu. Katakan sama-sama, hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku keyboard dengan lembut nyanyikan instrumental lagu ini. Siapa yang membutuhkan pertolongan Tuhan sore hari, angkat tangan. Tangan kanan ke atas. Tangan kiri saudara letakkan di dadamu. Dia ada di tengah-tengah kita. Dia lebih dekat dari pakaian yang kau pakai. Saya tergerak hari ini. Siapa yang membutuhkan pertolongan Tuhan? Pelan-pelan kau maju ke depan. Ada berapa hamba Tuhan yang akan melayani kita? Termasuk saya, silakan saudara maju ke depan. Cepat, waktunya sangat singkat untuk kita masuk dalam sakramen ini. Cepat saudara, cepat, pelan-pelan. Pelan-pelan, engkau maju. Pria sebelah kanan saya. Pria sebelah kanan, wanita sebelah kiri. Hatiku haleluya. Cepat saudara, cepat. Cepat. Haleluya. Siapa lagi? Saya masih tunggu. Saya rasakan hadirat Tuhan. Saudara yang sudah maju, angkat kedua tangan saudara ke atas. Sambil nyanyikan lagu ini. Hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku katakan lebih sungguh-sungguh, angkat lebih tinggi tangan saudara, katakan hatiku percaya. Tolong para Asher bisa dibantu mahasiswa sendiri. Hatiku pujian ini. Saat ku tak melihat jalanku, saat ku tak mengerti rencanamu, namun tetap
pengharapanku hanya padamu. Semua angkat tangan. Hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya. Yang di balkon semua angkat tangan. Selalu ku percaya, hatiku percaya, aku percaya Tuhan. Hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya. Semua angkat kedua tangan tinggi. Lord, Lord, I will trust in. Jemaat saat nyanyikan pujian ini, angkat kedua tanganmu, katakan, Lord, in you. Lord, I will trust in you. My heart will trust in. Cuma saja hatiku percaya, hati. Semua yang di balkon, di bawah balkon, angkat kedua tanganmu bagi Yesus. Angkat wajahmu, sembah Dia. Katakan, hatiku percaya Tuhan. Selalu ku percaya. Tanpa musik, angkat kedua tanganmu. Hatiku percaya.